Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya sedang melakukan riset wawancara mengenai kepemimpinan yang ada di Polsek Seberang Ulu 2. Let's go, mari. Sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Ilmu Komunikasi, yang bermaksud ingin mewawancari Bapak terkait dengan kepemimpinan di Polsek ini. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Madi Rizky. Di sini kebetulan di bagian unit reskrim. Jadi reskrim itu reserse kriminal, khusus menangani masalah kriminal yang ada di wilayah Polsek Seberang Ulu 2. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Menurut Bapak, di wilayah ini kasus apa yang sering terjadi? Kalau untuk di wilayah Polsek Seberang Ulu 2 ini, kasus yang sering terjadi itu curanmor, pencurian sepeda motor. Makanya kita dari Polsek kadang dengan yang dibantu dengan anggota patroli itu menghimbau kepada masyarakat untuk jangan sembarang untuk memarkirkan sepeda motor. Makanya kadang sering terjadi curanmor. Penyebab utamanya apa? Penyebab utama satu kelalaian dari yang bersangkutan, satu, terus faktor dari sumber daya alam khusus bagi yang pelaku. Lagi? Bagaimana cara Bapak mengumpulkan data dan fakta dalam menangani kasus yang pencurian tadi? Jadi kalau misalkan ada laporan mengenai curanmor, yang pertama yang kita cari itu fakta di lapangan, pertama saksi siapa yang melihat, mendengar, mengetahui kejadian tersebut. Kemudian alat bukti itu misalkan kunci yang digunakan, alat yang digunakan, misalnya ada kunci T itu kan, terus misalnya obeng yang digunakan itu. Kemudian saksi di lapangan kita ambil keterangan, terus alat bukti yang ada kita juga ambil sehingga terungkap kasus itu dan bisa sampai ke persidangan. Jenis pasal atau sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat? Pasal. Ya. Pasal gantung, ini pasal pencurian. Misalnya pencurian, kalau pencurian yang pemberatan itu pasal 363 untuk ancaman itu minimal 5 tahun penjara. Baiklah, mungkin ini saja pertanyaan ke Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Lalu izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Edi Wahyudi, sarjana hukum, pangkat Aibda. Untuk jabatan di sini pejabat sementara KSPKT Regu 2. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Program apa sajakah yang Bapak lakukan selama menjadi Kapolsek? Kalau program kita ada program yang sifatnya mendekatkan diri atau melayani masyarakat langsung, layanan prima lah. Apa harapan Bapak ke depannya dalam Polsek Seberang Ulu 2? Harapan kita agar supaya
program-program yang sudah dicanangkan itu terus berjalan dan bisa ditingkatkan. Iya. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya untuk diwawancarai. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia, saya dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Bolehkah Bapak izin perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Kalau nama saya Aprian. Saya izin mengajukan pertanyaan, Pak. Silakan. Tuh, benar, bagaimana pelayanan yang ada di Polsek Seberang Dua Uli ini, Pak? Pelayanannya bagus. Pelayanannya bagus. Kalau kita langsung ke SPKT langsung dilayani dengan baik, langsung ada polisi penjagaannya. Bagus pelayanannya, Pak. Pernah ada Bapak terlibat kasus yang Bapak itu, namanya melaporkan Saya pernah kehilangan dompet, saya melapor, saya buat surat kehilangan, saya langsung ke SPKT-nya, pelayanannya langsung diterima dengan baik, kok langsung dibuatkan tanpa biaya, gratis. Pelayanannya baik, karena di Polsek kan ada PHL kan, ada PHL yang tukang ketiknya itu, jadi langsung dibuatin ke PHL-nya di Polsek itu. barang Bapak ketemu? Kalau barangnya itu mau saya buat surat kehilangan aja, Tapi Bapak merasa puas? saya merasa puas. Apa harapan Bapak untuk Polsek ini ke depannya? Harapannya ya Polsek ini tetap jadi yang mau utamakan pelayanannya tetap baik seperti yang saya alami ketika saya melapor, tetap pelayanan yang baik. Itu aja sih, dekatan gitu, mengayomi masyarakat. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya akan menyimpulkan hasil wawancara hari ini. Sangat penting peran penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian di Polsek Seberang Ulu 2 ini. Penyidik sangat bertanggung jawab dalam menemukan bukti dan saksi yang cukup untuk menyelidiki kejahatan ini, seperti barang bukti STNK, sebuah laporan polisi, dan bekerja sama dengan masyarakat.